Yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Asmat, Bapak Kapolres Kabupaten Asmat, Bapak Danpos, Bapak Penghubung, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat malam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjatuhkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan perlindungannya kita semua diberi kekuatan dan diberi kesehatan, sehingga kita dapat mampu untuk terus melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa setelah pada periode pertama beliau memberikan perhatian yang besar, memberi prioritas pada pembangunan di sektor infrastruktur, maka pada periode beliau yang kedua ini beliau mendorong semua jajaran pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah untuk memberikan perhatian dan memberikan prioritas pada sektor pembangunan sumber daya manusia dengan tetap melanjutkan program pembangunan infrastruktur. Secara khusus pada saat ini pemerintah pusat sedang melaksanakan manajemen talent. Manajemen talent adalah pembimbingan, pendampingan, dan kaderisasi yang kita lakukan terhadap anak-anak muda kita untuk kita persiapkan menjadi pemimpin di tahun 2045. Tahun 2045 adalah tahun di mana bangsa kita akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Saya selalu ingatkan bahwa kalau kita membayangkan tahun 2045, maka kita yang saat ini berusia 40 tahun ke atas itu sudah tidak ada lagi pada waktu itu. Sedangkan anak-anak kita yang berusia 20 tahun, mereka nanti akan berusia 40 tahun pada tahun 2045. Artinya mereka lah yang akan menjadi pelaku-pelaku pembangunan di berbagai sektor. Mereka akan menjadi pemimpin di tahun 2045. Oleh karena itu mereka harus disiapkan, harus dibimbing, didampingi dan dikaderkan. Saat ini kita menjadi negara terbesar keempat di dunia dalam jumlah penduduk setelah China dan India, kemudian Amerika, lalu kita ada di nomor 4 dan Rusia di nomor 5. Bapak Ibu kalau buka data 25 tahun lalu itu kita masih di nomor 5 di bawah Rusia. Tapi perkembangan penduduk kita sangat cepat. Saat ini kita ada di nomor 4 dan Rusia di bawah kita. Sementara di Asia, kita adalah negara terbesar ketiga dalam jumlah penduduk setelah China dan India. Tetapi untuk kawasan regional ASEAN, kita adalah negara terbesar pertama dalam jumlah penduduk. Jadi kalau jumlah penduduknya banyak, kualitasnya tinggi, kualifikasinya tinggi, kompetensinya tinggi, maka kita dapat bonus demografi. Kita yang akan memimpin di kawasan regional. Tapi sebaliknya, kalau jumlah penduduk yang banyak itu kualitasnya rendah, kualifikasinya rendah, dan kompetensinya rendah, maka bukan bonus demografi, tetapi bencana demografi yang kita dapat. Bukan kita yang memimpin, tapi kita akan dipimpin. Oleh karena itu, kaderisasi, pembimbingan dan pendampingan kepada generasi muda sangat penting. Maka Bapak Presiden meminta supaya semua jajaran pemerintahan memberikan perhatian yang khusus, memberikan prioritas kepada sektor pembangunan sumber daya manusia, dalam hal ini sektor pendidikan. Bapak Ibu sekalian, tujuan pendidikan umum yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan seluruh di dunia itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah memberikan ilmu, memberikan pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik yang kita sebut sebagai knowledge education.
Dan tujuan kedua adalah memberikan keterampilan atau kita sebut sebagai skill education. Nah, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan itu kita sebut sebagai kompetensi. Maka semua lembaga-lembaga pendidikan itu mengejar kompetensi yang tinggi, kualitas yang tinggi, kualifikasi yang tinggi dari peserta didiknya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita review kembali, dahulu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itu menempatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada tujuan kedua, dan keterampilan pada tujuan yang ketiga. Tujuan yang pertama dan terutama adalah menanamkan nilai-nilai kemanusiaan universal atau kita sebut sebagai value education, pendidikan nilai. Value education itu adalah bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berlaku jujur. Bagaimana supaya anak-anak kita menjadi orang yang berlaku adil. Bagaimana supaya anak-anak kita menjadi orang yang disiplin, menghargai orang lain, menghormati semua orang, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, dalam tujuan pendidikan nasional kita disebutkan bahwa kalau seseorang itu memiliki nilai, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan dan keterampilan, tiga hal tadi, maka dia adalah manusia yang utuh. Tetapi sebaliknya, kalau salah satu tidak dimiliki oleh seseorang, maka dia bukan manusia yang utuh. Misalnya, seseorang yang kita didik itu punya ilmu yang tinggi, punya pengetahuan yang tinggi, teknologi yang tinggi, dan keterampilan yang tinggi. Tetapi dia tidak disiplin, dia tidak jujur, tidak adil, maka dia bukan manusia yang utuh. Demikian juga sebaliknya, kalau seseorang yang kita didik atau peserta didik kita punya nilai-nilai yang tinggi, dia punya karakter yang baik, punya pekerti yang baik, dia jujur, dia adil, dia disiplin, tetapi dia tidak punya ilmu, tidak punya keterampilan, maka dia juga bukan manusia yang utuh. Oleh karena itu dalam mendesain kurikulum kita di lembaga-lembaga pendidikan, ketiga tataran nilai itu harus include di dalam. Pendidikan sangat penting Bapak Ibu sekalian. Orang bijak mengatakan bahwa kalau kita mau melihat masa depan suatu bangsa, kalau kita mau melihat masa depan suatu kaum, masa depan suatu komunitas, itu cukup lihat anak-anak mudanya saja. Kalau anak-anak mudanya baik, maka kita bisa memprediksi bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik. Demikian juga sebaliknya, kalau anak-anak mudanya itu rusak, tercemar oleh minuman keras, oleh narkoba, pergaulan bebas, maka kita juga bisa memprediksi bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang kurang baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau kita bisa menghasilkan manusia-manusia yang utuh melalui pendidikan, maka mereka yang akan berbangun di berbagai sektor. Mereka akan menjadi pemimpin. Seseorang dipilih menjadi pemimpin bukan karena memiliki ilmu yang tinggi, bukan karena memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Seseorang diberi amanah menjadi pemimpin karena dia jujur, karena dia berlaku adil, karena dia disiplin, karena dia menghargai dan menghormati semua orang, karena dia memiliki budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, menanamkan budi pekerti kepada anak-anak didik kita sangat penting dan menjadi tugas kita bersama. Bapak Ibu sekalian, Nelson Mandela, dia bilang bahwa the very important thing is not the gun, but the man behind the gun. Jadi hal yang terpenting dalam kehidupan adalah bukan ilmu, bukan pengetahuan, bukan teknologi, bukan senjata, but the man, tetapi orang yang mengendalikan ilmu, orang yang mengendalikan pengetahuan, yang mengendalikan teknologi, dan orang yang mengendalikan senjata. Kalau orang yang mengendalikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memiliki budi pekerti yang baik, maka dia akan menggunakan ilmu, pengetahuan, dan teknologinya untuk kemaslahatan banyak orang. Tetapi kalau orang yang mengendalikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah orang yang tidak memiliki budi pekerti yang
dia bisa menghancurkan peradaban. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tetap membangun di semua sektor dengan tetap memberikan prioritas kepada sektor pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia, terhadap pembimbingan, pendampingan dan kaderisasi kepada anak-anak muda kita. Karena mereka lah yang akan menjadi penerus bangsa, mereka lah yang akan menjadi pelaku dalam pembangunan di berbagai sektor di masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pesan bahwa Presiden dalam pelaksanaan pembangunan di masa bakti beliau yang kedua, kami selaku wakil pemerintah pusat di daerah adalah aparat yang berdiri di baris terdepan dalam mengimplementasikan program-program pemerintah di daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian dalam upaya-upaya kita untuk menghadirkan kesejahteraan kepada rakyat di wilayah yang kita layani. Demikian, terima kasih, selamat malam, shalom, wassalamualaikum